penjelasan sederhana, singkat aja, yang namanya belief apa. Ada orang yang menyebutnya itu mindset, ada yang menyebut itu pola pikir, ada yang menyebut itu kebiasaan, ada yang menyebut itu frame of mind. Singkatnya, belief adalah frame atau sebuah tatanan pemikiran yang di dalam benak kita yang mengontrol cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berbicara, dan cara kita berperilaku. Jadi itu semacam kayak komen gitu ya, aturan, perintah gitu. Apa yang kita percaya itu yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi kadang kita suka merasa challenging dalam merubah seseorang karena yang kita sibuk feedback ke orang tersebut adalah lebih ke perilakunya gitu. Jadi bukan ke belief systemnya. Nah, contohnya apa? Nanti kita akan bahas. Jadi as you believe, jadi seperti yang tertera di sini, as you believe, so you are gitu. Dan apa yang kita percaya jika misalnya gini, kita percaya dunia COVID tidak akan pernah hilang gitu ya. Jadi kita akan selalu dalam konstan virus. Kita akibatnya mungkin kita akan hidup dalam ketakutan, gak berani keluar rumah. Saya ada satu teman seperti itu sampai sekarang belum sedikit sekali keluar rumah karena dia selalu merasa virusnya belum selesai gitu. Jadi diajak makan pun tidak mau. Jadi apa yang kita percaya itu yang menjadi perintah otak kita dan itu yang kita kerjakan. Nah, contoh lain adalah misalnya gini, kalau yang punya anak gitu ya teman-teman ya, kita bilang tidak boleh melawan orang tua atau melawan orang tua adalah dosa gitu ya. Dan jika itu diterima gitu, telak-telak oleh anak itu tanpa difilter lagi, ya udah. Jadi apapun yang dikatakan orang tua, dia akan nurut. Ya kalau orang tuanya bijaksana sih nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya itu yang kadang menjadi hal yang kita bawa ke acara dewasa. Ada satu sahabat saya, seorang coach, dia pernah datang ke coaching, bukan dengan saya, tapi kita rame-rame. Tapi intinya gini, dia selalu ragu menjalankan impian dia, keluar dan menjalankan bisnis yang dia suka gitu. Dan rupanya salah satu ketika di coaching, maksudnya dia juga heran gitu, dia udah umur saya pikir 52 gitu, 52. Jadi singkat cerita ketika di coaching ditanya apa triggernya, apa story-nya, rupanya di waktu dia remaja, dia orang Padang ya, Padang atau Aceh ya, yes. Jadi ada satu ketika ayahnya sedang kedatangan tamu, dia main-main sebagai anak yang berumur 12 tahun. Jadi dia bermain-main, ayahnya terganggu gitu. Jadi ayahnya panggil dan ini versinya dia, ini kalimat ayah dia gitu. Jangan main-main, ayah lagi ada tamu. Kamu anak laki-laki, tidak boleh bikin malu orang tua gitu. Jadi kalimat itu utuh kurang lebih ya. Saya mungkin tidak meneruskan menyatakan dengan benar, tapi kalimat yang tidak boleh bikin malu orang tua itu yang dia terima gitu. Jadi sampai dia umur 52, apapun yang dia mau kerjakan itu yang dia ingat. Kalau gue kerjaan ini, gue bikin malu orang tua gue enggak ya gitu. Sampai umur 52. Dan ketika itu coachnya sampai bilang, itu versi anak umur berapa? Oh, saya sekitar 11 12 gitu. Dan kamu bawa. Jadi walaupun sudah umur 52. Nah, ini hebatnya belief gitu ya. Jadi dia membawa versi umur 11 tahun itu sampai dia ke umur 52 dan itu menjadi patokan hidup dia. Apapun yang dia lakukan tidak boleh bikin malu orang tua. Nah, di situ dia baru paham gitu. Nah, itu kekuatan belief. Jadi apa yang Anda percaya itu yang akan menuntun hidup Anda. Nah, masalahnya kadang kita tidak sadar, teman-teman. Kita nggak sadar dan kita nggak filter. Kenapa? Karena secara brain, otak kita nggak filter. Otak kita mah terima aja. Kamu bilang Hani cakep, kalau misalnya saya bilang di kaca, oh Hani cakep, ya dia percaya. Kalau udah Hani jelek, ya dia juga percaya. Jadi makanya kita perlu mampu aware dan filter. Jadi belief adalah sebuah frame apapun yang kita percaya yang akan menjadi pedoman hidup kita. Oke, itu belief. Nah, saya belajar ini ketika baca satu buku. Dulu saya pikir ketika zaman kita dulu, kita mesti mencari jati diri kita, siapa diri kita. Dan saat itu saya berpikir, oh oke, kalau saya tahu siapa saya dan mungkin saya bisa membuat plan yang lebih baik dan lebih sukses gitu. Saat itu saya berpikir yang namanya who am I atau who we are itu adalah one identity gitu.
Ternyata enggak, teman-teman. Pembelajaran saya selama 20 tahun terakhir menyadarkan saya bahwa kita tuh memiliki beberapa self. Ada our own self, siapa diri kita, ada family self, ada money self, ada social self. Itu yang akhirnya membuat saya sadar, oh pantas ya, ada orang yang kelihatan sangat pede, sangat confident ketika bicara depan orang, kelihatan sangat cermelang, ternyata ketika dia di family, dia berperilaku berbeda. Atau orang terbalik, orang yang sangat family man, tapi ternyata mungkin money self-nya itu berbeda. Dia menjadi tidak confident, dia tidak paham, dia tidak memiliki tanggung jawab yang spesifik, dan banyak lagi. Nah, pertanyaannya, kalau put ini chat box, teman-teman, apakah, ya saya mempermudah aja di sini 5 gitu ya. Me, working, kita di kantor, siapa diri kita di kantor, money, dalam konteks money, itu yang kita akan bicarakan hari ini, atau family, dan social self. Dan, ini dia. We are many self. Dan itu merubah totally cara berpikir saya. Dan masing-masing self itu ada mindset-nya masing-masing. Ternyata. Jadi kalau misalnya gini, teman, jika kita misalnya datang dari keluarga yang berada dulu gitu ya. Jadi ketika masa kecil, kebetulan saya gitu. Jadi saya sendiri saya pikir sampai saya pertama kali bekerja, saya termasuk keluarga yang berkecukupan gitu. Jadi uang nggak ada pernah masalah gitu. Pulang pergi diantar supir gitu. Dan kita masing-masing anak punya seorang pembantu. Pokoknya wah oke banget deh. Jadi saya dididik dalam konsep itu. Jadi itu money self-nya saya gitu. Money self saya. Dan secara keluarga ya kita biasa aja, kita baik gitu ya, tapi tidak ada hal yang sangat menonjol. Tapi money sesuatu yang saya pikir sampai saya kuliah saya berpendapat itu yang benar tuh seperti itu gitu loh. Punya supir, punya pembantu, bisa makan mau makan apa aja saya bisa gitu. Dan kita cukup berada gitu. Dan ketika masuk kuliah, ketika mulai cerita keuangan ayah saya mulai memburuk, tiba-tiba money self saya terguncang. Money self terguncang. Dan itu mulai mempengaruhi self-nya saya yang warna biru, me self gitu. Mulai mempengaruhi family self. Makanya kadang teman-teman ketika terjadi masalah di satu sisi kehidupan kita, kalau kita nggak benar-benar aware self mana yang sedang berperan di situ, akan sangat mudah itu kontaminasi ke self yang lain. Jadi memahami masing-masing self punya pola pikir itu penting gitu. Dan ini dia. Jadi masing-masing self, jadi mungkin cara kita dididik gitu ya sebagai anak dan cara kita dididik sebagai anak yang perlu bisa memanage uang itu berbeda, teman-teman. Jujur mungkin karena kita termasuk berkelebihan ya. Jadi saya nggak ingat benar-benar ibu saya tuh benar-benar ngajarin kita soal menabung. Kita tuh belajar dari katastrofik gitu. Jadi case begitu bankrupt, langsung ketika turun dan dari itu baru saya pelan-pelan belajar. Oh gitu, semua kenikmatan yang saya tahu, semua belief system yang saya tahu, totally hilang. Dari ada sampai turun ke bawah gitu, sama sekali nggak ada. Dan kita beradaptasi. Dan sebelum kita lanjutkan, saya hanya ingin bilang, hari ini kita akan bicara porsi kita yang money self. Ada beberapa cases dan cukup banyak, itu cukup sama teman-teman, cukup konsisten. Misalnya, kalau dia seseorang yang sangat global gitu ya, dan cara berpikirnya itu dengan thinking, kita dengan feeling, ada juga beberapa case sebagai family self, sebagai working identity, sebagainya dia konsisten gitu. Ada juga. Tapi ada juga yang mungkin dalam konteks misalnya di pekerjaan dia sangat global gitu ya. Karyawannya tuh kadang pusing gitu. Tapi udah di rumah dengan anak dia bisa sangat detail gitu. Jadi dia punya framework yang berbeda. Dia punya belief system. Nah, ada juga misalnya kayak hari ini saya bicara di depan sebuah klien ya. Kita lagi bicara sense of ownership gitu. Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan ke mereka adalah di mana ruangan dalam rumah kalian yang kalian cintai? Ada yang bilang dapur, ada yang bilang rak sepatunya, ada yang bilang make up-nya. Jadi mereka mendeskripsinya penuh dengan love gitu ya. Wah, dia sayang sekali gitu dengan sepatunya. Nah, begitu ditanya soal kerjaan, langsung jawaban mukanya berbeda gitu. Nah, itu dia, itu contoh.
Nah, kalau kita memahami ketika kita mentoring anak buah kita gitu ya, kalau Anda bertanya sesuatu, kalau dia menjawab sebagai me self dan ketika dia menjawab sebagai working self berbeda, ya nggak usah marah dulu gitu loh. Karena itu framework-nya masing-masing berbeda. Nah, again hari ini kita akan bicara money self gitu ya. Jadi kita akan nggak bahas yang lain dulu. Ketika kalian menemukan ada keterikatan, dicatat aja. Oke? Nah, kita akan mulai. Mungkin bagi teman-teman yang agak terlambat, saya menyarankan tolong ambil kertas dan bolpen. Beberapa assessment ini kita akan sediakan PDF-nya. Jika Anda mau, merasa perlu, nanti akan send email aja ke kita akan kirim. Tapi untuk sekarang, mari kita mulai. Oke? Orang selalu tanya, Han, apa sih yang mesti gue kerjakan pertama kali kalau udah ngomong soal uang gitu ya? Ngomong uang itu saya nggak akan bilang gue mau jadi kaya gitu ya, terminalnya gitu. Saya lebih suka menyebutnya adalah saya mau naik level. Jadi jika Anda sekarang levelnya itu dalam kondisi maaf mungkin terpuruk, nggak ada uang, banyak hutang, penghasilan tidak tetap gitu ya, dan level berikutnya apa? Gitu. Dan saya mau teman-teman mulai membayangkan, mulai memikirkan status saya sekarang apa? Apa yang saya alami sekarang? Dan sebenarnya gue maunya apa sih gitu. Kalau misal Anda ini kalau ngomong di kelas gitu ya, kalau bilang, "Han, gue mau jadi kaya" gitu ya. Itu bukan jawabannya gitu. Itu bukan yang bisa dibantu gitu. Nah, tapi sebelum kita tahu dulu kita mau apa, pertama-tama hukum pertama dalam mengelola keuangan. Berhentilah membohongi diri sendiri. Itu langkah pertama. Jadi belajarlah jujur dengan situasi. Ketika saya bilang being truthful, artinya jangan denial, teman-teman. Ada kan ya, kalau yang pernah ngalamin ini nggak, teman? Siapa di sini yang kredit card-nya banyak gitu ya? Kalau saya sih cuma satu terus terang gitu ya. Siapa yang kredit card-nya banyak gitu ya? Udah tahu limit masing-masing kreditnya tuh udah penuh gitu. Tapi begitu datang tagihannya nggak pernah mau dilihat, kan udah tahu pasti penuh gitu. Dan alih-alih dia lihat, dia tutup, dia taruh di laci gitu. Yang penting dia bayar minimum. Percaya atau enggak, itu banyak case seperti itu. Jadi ketika ditanya, enggak, I'm okay. Gue nggak ada masalah. Gue masih kerja kok. Gue masih kerja dan bulan depan gue masih terima gaji, gue masih bisa atur. Hukum pertama, belajarlah jujur. Are you in the deep shit? Apakah kebiasaan kita akan segera membawa kita ke arah kehancuran atau tidak? Nah, oleh sebab itu, ada 5 pertanyaan. Kalau teman-teman nggak keberatan, silakan. Oke. Pertanyaan pertama. Oh, sorry. Sebelum itu, pendahuluan dulu ya. Tolong put in the chat box aja. Bagaimana kebiasaan Anda dalam relate dengan money? A, B, C, atau D? Kalau boleh, saya tunggu di chat box ya. Clue-nya adalah jujur sama sendiri. Jadi kalau malu nggak usah di-share ke orang, ya. Tapi hari ini kejujuran adalah nomor 1. B, C. Oh, ada yang A. Oh ya, nggak usah ditanya ya. Yang jawab A siapa? Oke, bentar. Tidak disiplin. Oke, baik. Oke, good. At least kita mulai dengan itu ya, tahu gitu, kita aware gitu. Ya udah, pertanyaan pertama ya, mulai ya teman-teman. Jawab aja dalam hati, saya siapa, dan apa yang paling penting dalam konteks uang ya teman-teman adalah apa? Ada beberapa pilihan, saya kasih 6, tapi kalau ada yang tidak ada, saya dengan senang hati menerima, tolong put in the chat box. Silakan tulis di catatan Anda. Ini ada suara dari mana ya, Yeni? Bukan dari saya. Saya kasih waktu sebentar ya.
Hai Vivi B. Wah, Helga A. Wah, satu geng nih sama Linda. Oh, Melva juga A. Oke. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, teman-teman. Senyamannya kita. Oke, kalau ada yang nggak keberatan, nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Apakah Anda dalam posisi sekarang, Han, gue cukup Han, tapi ya udah, gue hidup dari gaji 1 bulan ke bulan lain gitu ya. Wah, kalau ada apa-apa, gue bisa mampus nih kayaknya. Gue nggak ada emergency fund gitu, apapun alasannya gitu ya. Atau motif kalian, gue kayaknya pikir gue mau lunasin hutang deh gitu. Kenapa ini penting teman-teman? Karena apapun situasi, karena gini, masalah keuangan tuh nggak bisa dihandle semua sekaligus gitu, nggak bisa. Jadi satu-satu dulu, ada prioritasnya. Dan dengan Anda menyadari, dan saya berharap sebenarnya lebih penting bukan Anda milih apa sih buat saya gitu. Tapi hari ini sesudah acara ini, kalian punya komitmen lebih kuat lagi. Kalau memang ada isu, itu yang Anda handle. Gitu. Dah? Oke? Oke, lihat dulu ya jawabannya. B, 4, 2, oke. Save for retirement, pay off debt, ya. Dan gini teman-teman, yang awareness ini enggak ya ketika milih, kok gue bego banget ya, oh I'm bad ya. Ada enggak ketika milih? Nah, kalau ada, tolong disadari. Karena kalau kita ingin bisa sejahtera dengan duit kita, hal kedua ya adalah jangan mulai dengan menyalahkan diri. Gue bego ya, gue nggak becus ya, gue kan orang keuangan. Masa gue ngurus keuangan sendiri nggak bisa? Nggak perlu gitu. Nggak penting itu, nggak usah. Gitu. Saya CFA aja salah milih saham kok. Kebayang nggak sih saya CFA loh? Gitu. Itu bego banget kan gitu. Ya. Jadi everybody make mistake. Yang penting diakui gitu. Ya. Oke, udah ya. Udah dicatat apa yang menjadi tujuan? Oke, pertanyaan nomor 2. Nah, kalau Anda sudah pilih mau bayar hutang, mau save for retirement atau apapun, sekarang ada di mana, teman-teman? Misal contoh, gue belum punya apa-apa, Han, gue baru niat doang. Ya udah, 0, berarti tulis 0. Atau misalnya hutang gue udah banyak deh. Tapi nggak kebayar-bayar, nambah kredit card lagi malah gitu kan. Dan kalau memang seperti itu, sebenarnya apa yang menyebabkannya itu? Apa yang menyebabkan? Karena gini teman-teman, saya nggak percaya ada orang, gue nggak punya financial goal, nggak ada. Generally kita semua punya sebuah keinginan. Tinggal kita percaya atau enggak dengan keinginan kita, kan gitu ya. Kita jalanin atau enggak, kita bertekun atau enggak gitu. Kita pasti punya. Dan pertanyaannya, jika Anda belum mencapai goal Anda, apa yang selama ini menghentikan Anda? Kalau boleh put in the chat box, silakan. Kalau enggak, apa-apa. Saya tahu ini personal. Saya kasih waktu sebentar. Suka menunda-nunda, ya, procrastination. Pada tahu gitu ya maunya apa gitu ya, udah tahu caranya gitu. Tapi entah kenapa pantatnya, tangannya susah bener jalan gitu kan ya. Habis itu kita akan blaming orang lain. Akhirnya lupa ya. Waduh, itu kayaknya Sheryl lagi nyindir saya ya kayaknya. Lupa gitu ya. Nah, ini ada ahli keuangan di sini nih ya. Nanti kita coba tanya Linda ya, apa yang bikin dia sangat disiplin ya gitu. Kurang konsisten, betul. Kurang fokus. Iya, iya, iya. Ada yang menjawab Japri disiplin dalam menabung, iya. Kalau lagi pas dapat uang banyak, ya terlena. Ada beberapa tips kok teman-teman, tapi ya itu sangat manusiawi. Oke, berarti teman-teman udah. Yang nggak share nggak apa-apa. Yang penting tolong Anda tulis. Kenapa teman-teman Anda perlu tulis? Setidaknya Anda mengeluarkannya dari benak Anda. Mungkin itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin setelah 2 minggu, kayaknya bukan itu, Han, tapi nggak masalah. Yang penting tolong kertasnya Anda simpen ya. Jangan jadi tatakan sayur ya di situ ya, gitu kan? Orang kan suka gitu kan, kata-kata bekas gitu ya, dicoret, udah print depan, print belakang, coret, jadi tatakan sayur sama sampah. Oke, udah? Nah, nomor 3 ya. Sekarang udah tahu kan? Tujuannya mau apa? Sekarang ada di mana? Kenapa belum capai? Gitu. Oke. Nah, yang Q3 saya pengen banyak diskusi sedikit. Nah, coba pilih dong. Tolong pilih 3
yang iya, dan 3 yang bukan. Semoga nggak terlalu kecil ya, cukup gede kan? Saya udah gedein teman-teman. Apa makna uang? Coba, saya lagi nungguin jawaban Linda sih. Kayaknya nggak ada traveling deh. Saya salah tulis ya, nggak ada traveling. Menunggu teman-teman yang lain juga. Pilih 3 ya. Nggak apa-apa. Saya menemukan ada beberapa di kelas ya teman-teman. Setelah dia lihat 1 jam, nggak bisa jawab gitu. Comfort. Okay. Just a tool. Is in comfort, freedom. Ya, ternyata wah nomor 7 favorit ya, freedom and choices. Sambil menunggu ya. Oke, berarti pertanyaan untuk yang milih is sama comfort gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau Anda mendefinisikan uang is dan comfort, Anda punya chances untuk being is dan comfort, tapi tidak punya uang sebanyak yang Anda mau, berarti aman dong ya? Begitu kan? Kalau misalnya Anda tiba-tiba gitu ya, pindah ke desa, ada satu teman saya mau pindah ke Jawa Tengah gitu ya, gua mau tenang freedom, cost of living-nya nggak gede gitu. Oh ya udah, terus ya udah nggak apa-apa. Aduh di sono mah murah lagi, lu jangan bandingin sama Jakarta. Panjang. Jadi income nggak UMR-nya aja beda katanya. Gue bisa hidup katanya gitu. Berarti kalau nggak dapet UMR Jakarta nggak protes lo ya. Betul? Jadi kadang ya teman-teman, ketika mengisi ini, sayang kita ada di webinar gitu ya. Ada yang jauh beda ya Bu. Freedom sama hidup susah menyesuaikan kantong. Nah, jadi gini, jadi nanti kalau yang butuh PDF-nya ada di PDF gitu ya. Yang saya mau bilang adalah nanti teman-teman pikir ulang gitu jawaban ini. Gitu. Karena apapun yang ada yang ngomong, oh, gue butuh uang untuk power. Ada, benar. Kalau gue punya uang kan, gue lebih bisa ngendaliin orang. Kalau gue nggak punya uang, gue nggak dipandang orang. Pernah nemu teman-teman yang seperti itu? Jadi dia associate uang dengan power. Gitu. Jadi ketika, nah konsekuensinya apa yang terjadi teman-teman? Jadi ketika kenaikan ini benar kisah nyata. Karena itu salah satu kandidat headhunting saya. Jadi ketika dia dapat bonusnya lebih sedikit dari yang dia expect, dia jadi marah gitu. Tadinya saya juga nggak engah gitu ya. Rupanya karena dia associate uang dengan power. Jadi dia merasa ketika bonusnya sedikit lebih kecil, saya udah lupa ya apakah totally tahun itu lebih kecil atau dia compare, dia merasa powernya berkurang. Dan itu contoh belief. Itu contoh belief. Jadi dia kan associate uang kan, berarti kalau punya uang banyak dia punya kuasa. Ketika uangnya dikit, oh, gue nggak punya kuasa. Nah, contoh yang lain gitu. Ada juga yang nggak kerja, kelihatan nggak kerja ya, cek gitu ya, butut banget gitu, tapi rukonya ada 100 gitu. Income sih boleh nggak ada ya, karena dia bilang gue nggak penting income, yang penting gue punya aset. Cara kita mendefinisikan uang itu termasuk sesuatu, apalagi dengan cara sedikit lebih tidak resourceful, itu membuat kita kadang stuck ada di tempat kita sekarang. Contoh, ada yang punya asosiasi uang dengan barang nggak teman-teman? Atau ada yang tahu nggak? Jadi kalau dia punya Hermes atau dia punya mobil gitu ya, dia asosiasi uang dengan itu. Dia merasa dia cukup punya uang jika dia punya dompet banyak, dia punya mobil banyak. Ada kan tahu ya? Ada yang punya apa nyimpen Ferrari ada 10 tahu kan? Saya nggak kenal sih. Kalau kenal sih gue pengen foto juga di salah satu Ferrari-nya gitu ya. Karena itu dia merasa wah gue punya karena Ferrari gue ada 10 loh, ada 10 yang paling baru gue punya gitu. Kita boro-boro mikir Ferrari kali ya, mikir makan bulan depan aja mungkin. Nah, atau contoh lain,
Pernah ketemu teman yang asosiasi uang dengan, aduh kalau banyak uang gue pusing lah pokoknya. Ada nggak? Kalau kita mah happy ya banyak uang ya. Ada yang, wah. Jadi apapun yang kita define, kita asosiasi, itu akan menentukan status kita sekarang. Menentukan kita stuck atau tidak stuck. Dan kadang teman-teman along the way gitu ya, daftar ini simpen aja, silakan screenshot atau tunggu PDF-nya. Seperti bawang gitu, satu-satu kebuka, oh gitu. Baru banyak O-nya. Oh, ternyata nomor itu gua juga. Oh, ternyata itu juga gitu. Dan kejujuran kita ketika gitu ya, nah itu akan membantu nanti. Kalau teman-teman memilih datang ke kelas siapapun, ke coaching, mohon jujur. Kalau udah susah, hidup lagi mepet gitu ya, mau dibenerin money mindset-nya, jangan disembunyiin gitu. Oke? Sebentar saya jawab dulu, saya respon beberapa teman. Saya kadang fleksibel, kalau lagi pas-pasnya dicukup-cukupin, tapi saat lagi ada boros dikit. Ya. Oke. Anda tidak sendirian, ya, Bu Irma. Oke. Nah, kalau ada yang ngikutin IG saya, pasti saya tanya gitu kan, ya, what money lie, money belief gitu ya. Ini bentuk pertanyaan lebih gini. Kalimat mana, contoh, mungkin tidak persis sama, yang kalian ulang-ulang di kepala? Baik lagi sendirian, baik lagi kepepet, nggak punya uang, apapun itu. Mana yang paling? Pilih aja satu kalau bisa, atau 3. Oh, ada yang jawab 1. Oke. Saya masih menunggu. Ini adalah contoh money belief kita. Yang syaratnya satu teman-teman, yang secara Anda sadari diulang-ulang ya. Baik subconsciously maupun consciously. Saya akan sharing yang saya punya. Oke, udah? Oke, izinkan saya sharing dulu. Kalau saya yang paling saya berasa, tapi saya berasa udah belakangan ya, udah telat juga ya, tapi at least saya sempat lah. Nomor 16. Jadi satu masa itu saya orangnya rajin menabung, teman-teman. Saya pekerja keras, saya punya prinsip dalam menabung, kayak awal-awal saya bekerja ya, uang THR saya jarang saya pakai. Pasti saya simpan gitu. Karena saya punya impian, emergency fund saya mesti 2 tahun, jadi saya simpan dulu gitu. Dan tapi saya baru sadar juga gitu. Saya selalu berasa saya itu nggak ada uang. Tabungannya kecil gitu. Sampai satu hari ketika saya menjadi tim leader di San Francisco, saya ngomong sama teman saya Michelle dari Belanda gitu. Itu dia tanya gini, how many months you can live if you do not work? Terus saya tanya itu, oh lumayan ya, 2 tahun. Terus dia bilang, damn shit, you're very rich, katanya gitu. No, I'm not. Dan saya baru sadar gitu. Rupanya selama ini setiap kali saya menabung, teman-teman, dan saya termasuk orang yang sangat kalau udah nabung nggak bakal keluar gitu, kecuali kalau terpaksa kayak ayah saya sakit ya. Tapi dalam benak saya itu nggak ada, kecil. Jadi saya selalu berasa nggak cukup. Akibatnya saya kerja lebih keras lagi. Gue nggak punya duit, gue mesti kerja lebih keras. Kelihatannya sih cakep ya. Kelihatannya anak soleha gitu ya. Rajin menabung, pekerja keras, nggak hitung-hitungan gitu ya. Katanya wah udah employee teladan, anak teladan, kakak teladan, apapun teladan lah gitu ya. Tapi sebenarnya secara tidak sadari saya melakukannya karena itu. Lihat angka saya tuh kecil gitu. Dan itu mungkin datang, nah itu pertanyaan saya berikutnya ke teman-teman. Nomor berapapun yang teman-teman pilih, tolong dicari tahu sumbernya dari mana. Kalau saya sumbernya ya itu yang saya cerita. Karena ketika saya datang dari keluarga yang berada tiba-tiba jatuh, rupanya saya kaget. Gak sempat minum obat kaget kayaknya ya. Jadi kagetnya tuh disimpan. Jadi karena kagetnya disimpan, yang saya ingat, karena itu betul-betul belief saya kan dijungkir balikan kan, dari yang sangat berada sama sekali tidak, jadi dijungkir balikan, dan saya masih menyimpan memori itu. Jadi berapapun yang saya punya,
Saya kagak mau pakai karena saya takut kurang. Kan bego banget ya. Mbok kayak Linda gitu ya, ada tabungan dikit, pakai jalan-jalan gitu kan ya. Saya nggak bisa tuh. Karena nanti kalau nggak ada gue gimana? Pokoknya bego banget deh gitu. Jadi hal yang kita pikir baik, cek lagi. Gitu. Ada yang mau sharing? Wah sama deh, sharing sama ya. Selalu berasa kurang nggak cukup gitu ya. Wah, nggak apa-apa. Kayaknya kalau mau employ gitu ya, bakal kayaknya naga-naganya anak-anak rajin ya, bekerja keras gitu ya, biar dapat uang. Why are soul negative? Because that's how we start. Nanti kita ada slide yang empowering. Gitu. Namanya kan limiting belief kita ini ngomong. Jadi start dengan apa yang bikin stuck kita gitu. Oke. Saya mau ajak teman-teman 1-2 orang kalau mau sharing, yang saya tanya adalah apa story-nya. Dan ada story datang dari kecil. Ada dari kecil. Contoh yang suka dibilang, lu pikir apa duit datang dari pohon gitu kan? Wah, membuat kita jadi kan itu. Lu tahu, mama cuman gajinya segini, nggak boleh minta-minta gitu. Jadi yang dia ingat apa? Boro-boro yang dia minta hemat, dia ingat, mama gajinya kecil ya. Itu yang dia ingat. Jadi kalau gaji kecil nggak boleh bikin repot. Ingat brain kita tidak memfilter ya teman-teman. Telan masuk. Oke, siapa yang mau sharing? Nggak apa-apa kalau nggak saya lanjut. 10, 11, 15. Oke. Nah, kalimatnya, Sheryl, kalau baca di chat box ya. Satu hukum pertama yang saya mau bilang, otak kita tidak mengenal kalimat negatif. Jadi kalau boleh, Sheryl, saya dikit ya. Mau membangun keamanan finansial agar saya bisa, mungkin contoh, enjoy the life dan bisa berbagi. Jangan sampai jatuh miskin. Itu saya dulu tuh, Sheryl. Itu saya tuh dulu. Jadi tolong belajar dari kesalahan saya ya. Jangan pakai jatuh miskin. Tapi exactly itu yang kalimat saya. Kalau gue nggak ada gimana ya gitu ya. Udah deh, namanya orang keuangan ya, jago risk management, mulai putus skenario. Nanti kalau what if 1, what if 2 gitu kan. Mau bikin waktu bikin projection sih nggak apa-apa, ini muncul dalam kehidupan kita. Repotin banget, bikin susah sendiri gitu. Oke? Oke, nah ada beberapa yang saya mau sharing. Siapa yang mungkin bukan teman, kalau yang sudah punya anak gitu ya, nah anak remaja terutama. Coba dilihat, ada nggak 1 dari 117 yang mulai menyimpan benih-benih itu? Misalnya, I'm not good enough, gue nggak pinter, gue cuma sekolah di negeri, atau saya terlalu muda untuk get rich, atau saya terlalu tua untuk berubah. Ada? Jadi nggak cuma kita, mungkin anak-anak kita, gitu kan? Atau yang nomor ini teman-teman, nomor 5. Ada yang pernah sampai kena nomor 5 karena dulu saya kena. Jadi setelah saya sadari, saya selalu sampai ya mungkin saya udah pernah cerita kali ya, tapi adik saya sampai bingung lihat saya gitu. Saya sampai nggak mau pakai AC di apartemen, kan bego kan ya. Saya selalu pikir, yang miskin kan banyak ya, masa gue pakai AC? Kan goblok banget gitu ya. Itu ternyata datang dari rasa minder saya. Jadi bukan sok mau baik hati, jauh-jauh itu. Bukan merasa ingin saling berbagi gitu. Itu karena saya minder. Saya tidak merasa pantas saya boleh enjoy apa yang saya sudah dapatkan. Udah dilihat kecil, tabungannya dikit gitu ya, nggak bisa enjoy. Jadi belief ini betul-betul bisa mencengkram kita semua tanpa kita sadar. Ada yang nanya ke saya, gimana caranya gue bisa tahuan dan gimana saya bisa bebas dari itu? Ada beberapa cara, nanti kita bahas belakangan. Bisa juga lewat coaching, bisa juga lewat reflection. Tapi tipsnya satu, teman-teman. Kalau Anda sudah memutuskan bisa jujur sama diri sendiri, Anda memutuskan Anda mau berubah, dan Anda konsisten dengan 2 hal itu, saya pikir ada peluang Anda bisa berubah. Karena itu yang berubah saya. Saya mulai dengan simpel kok. Saya being jujur sama diri sendiri, dan saya memutuskan saya mau berubah. Oke, lanjut ya. Udah dicatat? Money language. Nomor 4, money is not important, tapi money banyak hal bisa terselesaikan. Ya, that's true. Kadang itu terjadi conflicting. Di satu pikir, yang penting bahagia. Yang penting you love me, I love you. Money is not important gitu ya. Ya, Linda mulai. Tapi ada toh, gitu kan. Yang penting
You love me, right? Gitu ya. Terus kita berdoa, Tuhan semoga suami saya tetap mencintai saya seperti dulu, gitu ya. Gitu. Dan story yang kita bikin, denial yang kita bikin, gitu. Atau ada juga yang ada yang nomor 17 nggak? Saya pengen tahu dong, ada yang jawab nomor 17 nggak? Oh, belum ada ya. Teman-teman, 17 itu saya menemukan banyak terjadi. Maksudnya 17 itu ini. Kita menyerahkan tanggung jawab kita ke orang lain. Contoh, gue nggak ngerti saham. Gue suruh suami gue aja deh. Ada? Atau gue nggak pinterhan soal angka. Nanti gue suruh orang lain aja yang urus. I hate number. Siapa di sini yang akan mengaku hate number? Tanya. Atau kita daripada bukannya harus belajar saving, belajar menabung, bos gue kayaknya baik deh. Harusnya sih gue tahun depan gue tetap dipekerjakan. Jadi secara tidak langsung kita tidak mengambil alih tanggung jawab. Kita menyerahkan ke orang lain. There are someone I can count on. Itu implikasinya. Dan termasuk saya dulu. Gitu. Jadi banyak hal tentang investasi saya pikir, gue kagak ada waktu, gue nanti aja, gue titip aja ke orang lain. Itu contoh bentuk. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas finansial kita. Tidak bertanggung jawab atas habit kita dalam spending, tidak bertanggung jawab dalam investasi. Jadi nggak heran beberapa investasi saya boncos. Karena saya tidak mengambil alih tanggung jawab itu. Ya, nomor 17, jangan lupa. Itu big things gitu. Kalau di kelas kita bahas kupas satu-satu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, udah 4 pertanyaan kan ya? Nah, coba pikir-pikir. Jadi definisi kecukupan itu apa? Apa yang cukup buat Anda? Tadi kan udah dituliskan, current state-nya apa gitu kan? Nomor 2 gitu. Yang namanya cukup apa? Saya menemukan ya teman-teman, pertanyaan ini saya tahu bukan sesuatu yang mudah dijawab gitu, dan saya tidak mencari jawaban benar atau salah. Dan saya tahu kadang dengan perjalanan ini berubah gitu. Tapi yang saya hanya mau bilang gini teman-teman, definisi cukup itu bukan ditentukan angka. Karena kalau Anda tentukan angka, seberapa pun tidak akan pernah cukup. Jadi jika misal, Han, gua mau punya uang, maaf ya, saya cuma pakai contoh ya, siapa tahu yang udah ada nyampe ya, haleluya gitu ya. Gua mau punya uang 100 miliar gitu ya. Itu kalau udah ada 100 miliar, gua baru cukup. Artinya apa? Selama nggak nyampe 100 miliar, kita nggak pernah cukup toh. Itu kata-katanya itu kan di benak kita. Dan itu yang mesti Anda perhatikan. Maka di awal saya bilang, ketika menentukan financial goal, saya tidak pernah menentukan angka. Tapi kita menentukan kemajuan progres. Anda ada di level 0 sekarang, Anda naik ke level 1. Dari level 1 naik ke level 2. Itu konsisten. Karena kalau udah bicara finansial, tidak pernah bisa buru-buru dan cepat-cepat. Itu nggak ada quick fix gitu. Ada yang japri ke saya, oke. Nomor 11. Oh, nomor 11 tadi yang maaf ya, saya baca sebentar. Oke. Tapi tidak bagus dengan angka. Nah, itu dia teman-teman. Ketika kita bilang kita nggak bagus dengan angka, kita nggak bagus dengan financial, yang saya mau bilang adalah, tapi tetap kita bertanggung jawab atas keuangan itu. Jadi Anda harus belajar, tapi nanti kita akan touch itu di belakang. Saya sambung dulu. Jadi how much money, enough money. Jadi tolong perhatikan betul-betul definisi Anda ketika uang di benak itu apa. Yang namanya cukup itu seperti apa. Oke? Ini ditanya tadi kenapa yang negatif. Untung gue udah siapin yang positif ya. Nah, beberapa contoh saya tidak akan bahas lebih karena mungkin karena keterbatasan waktu. Hopefully kita bisa ketemu di sesi berikutnya. Tapi ini ada beberapa contoh belief yang empowering. Gitu. Kalau ada yang pas, saya kasih waktu sebentar untuk melihat-lihat. Ada nggak? Yang oh itu gua Han, itu gua itu. Saya pernah di satu kelas ya teman-teman. Begitu yang slide ini nggak ada yang kasih jawaban. Mikirnya lama. Begitu yang negatif tadi banyak sekali itu yang jawab.
Ya, congratulations Helga. 7. Anda nggak perlu harus share, tapi at least saya berharap semua yang ada di sini minimal menulis ada 3 lah. Atau 1 lah, gitu. Kalau 3 nggak ada, 1. Thank you, Emil. Oke, kita lanjut. Oke ya. Ya. Nah, sekarang kita udah belajar teman-teman. Kita udah tahu 6 dan 8. Oke. Ya. Saya menemukan kadang ya teman-teman dalam coaching maupun di kelas gitu. Mereka bilang ketika kita bilang, saya balik sebentar ya ke ini. Ada yang karena mungkin tidak pernah dia merasa tidak pernah berhasil gitu ya. Jadi dia merasa itu menjadi sejahtera itu sesuatu yang sangat mustahil gitu. Nah, itu yang saya bilang teman. Tadi ingat gak yang saya cerita? Ada money self, ada family self, ada me self gitu ya. Gitu. Dan kadang being aware aja teman-teman. Datang dari mana story-nya? Ketika Anda pilih nomor 4 atau nomor 14 atau nomor 11, itu datangnya dari mana? Ada yang datang waktu kecil dan percaya atau enggak ada datang dari masa kandungan. Mungkin kita nggak mampu sadar ya gitu ya, tapi masa-masa ketika ibu kita mengandung kita ada masa-masa pelik dan itu kena di kita. Tapi kalau case saya terbalik gitu. Saya dapatnya ketika saya mulai bekerja. Yang saya bilang meruntuhkan semua bangunan belief system saya tentang kemakmuran gitu. Nah, gimana dengan teman-teman semua? Dan ketika Anda mulai sadar, oh, gue datang dari itu deh. Atau maaf, Anda mungkin merasa diremehkan oleh keluarga suami atau keluarga istri misalnya gitu. Atau Anda minder di kantor. Jadi sebenarnya Anda mulai tuh mindernya dari working identity, dari kerjaan. Tapi ada ke bawah karena nggak difilter. Ada yang saya sebut tuh learned helplessness dari Martin Siegel. Jadi dia melakukan survei. Jadi begitu ada satu kejadian, nah ini belief system teman. Begitu ada satu kejadian, pak kena gitu. Wah, dia nggak filter, dia mikir, kayaknya gue memang bego nih soal keuangan. Pak, yang kedua kali. Aduh. Jadi lama-lama begitu, karena banyak bertubi-tubi, dan dia tidak melakukan pengajian akal budi, dan itu masuk semua. Dan kadang yang terjadi ada kita tuh so denial, jadi ketika ditanya sumbernya dari mana, kita tidak mampu menjawabnya. Jadi salah satu PR teman-teman adalah, tolong cari tahu sumbernya. Oke, saya lanjutkan dulu. Then, what next? Oke. Udah tahu nih kurang lebih ya, mungkin tidak bisa tahu hari ini. So, what next gitu. Ada beberapa frame, tapi saya nggak akan bahas, saya hanya akan bahas satu, tapi saya akan share beberapa tips gitu ya. Karena kalau kayak di kelas money saya ini sebelum pandemi ya teman-teman, saya menemukan seperti yang saya tulis di IG gitu. Kalau udah ngomong soal money belief, itu ceritanya tentang cerita kehidupan kita gitu. Kadang nggak banyak berbau tentang uang gitu. Ada satu cerita datang ke saya ya. Ketika saya tanya sebenarnya money story-nya begitu negatif, apa yang terjadi gitu. Rupanya ketika dia kecil, dia pengen latihan menari. Dia latihan menari gitu. Tapi saat itu mamanya sangat susah gitu. Dan bukannya berkomunikasi, ya the way dia menceritakannya adalah mamanya marah gitu. Mamanya marah, dia mau latihan menari karena dianggap tidak bisa memahami kesulitan keuangan ibunya. Jadi dia mendeskripsikan pengalaman masa kecilnya tuh begitu stressful sehingga dia kebawa sampai ke remaja. Dan saat itu dia bilang sama saya, dia menjadi orang yang sangat tidak pede. Dan datangnya itu sebenarnya bukan karena uang. Tapi akhirnya merembet ke soal uang. Jadi dia tidak pede, dia merasa bahwa dia bukan dari keluarga yang dia tidak pantas belajar menari, dia tidak cukup baik untuk belajar menari, dia tidak mendapat dukungan orang tua untuk belajar menari, semua cerita yang dia karang lah berdasarkan conversation dengan ibunya. Dan saat itu ketika dia datang, betul bukan soal uang, tapi salah satu trigger yang muncul dari cerita itu dia baru sadar gitu. Begitu dia punya uang, dia hambur-hamburin uangnya dan dia mengkoleksi banyak CD tentang artis. Gitu. Tadinya dia nggak tahu kenapa. Rupanya itu salah satu impian dia masa kecil ketika mau belajar nari nggak bisa. Jadi dia bekerja sangat keras. Oh, dia bekerja sangat keras teman-teman. Dia bekerja, walaupun dia nggak pede, masa dia menyembunyikannya gitu ya. Dia bekerja sangat keras, tapi asal dia punya uang dia akan menghabiskannya untuk semua yang berbau seni. Jadi kadang ya teman-teman,
satu trigger dalam kehidupan kita tidak semata-mata, oh gara-gara ini, enggak. Tapi perlu di trace back. Makanya ketika kita memahami ada 5 kepala, itu penting untuk kita tahu sumbernya datang dari mana. So kalau kita udah tahu atau kurang lebih baru tahu, ada beberapa step basic yang saya bisa sharing. Yang pertama, tapi sebelum itu saya ingin sharing sedikit soal uang. Teman pasti udah tahu ya, kalau bicara tentang uang, jangan tanya rumusnya, nggak penting itu, menurut saya. Karena 80% masalah kita tentang uang adalah cerita kita tentang diri kita sendiri. Dan itu semua berbau psikologi. Nggak penting Anda bilang, gua kan nggak kenal saham, gua nggak ngerti matematika, gua bukan orang finance. Itu semua bisa dipelajari. Tapi 80% dari cerita kita tentang uang, masalah kita tentang uang adalah faktor psikologi. Jika kita bisa benahin cerita itu, cerita psikologi, menurut saya kita semua punya peluang untuk menjadi lebih sejahtera dari hari ini. Saya mau tanya, kalau ada dompet ya di tangan gitu ya, ada dompet gitu di tangan. Setiap kali buka dompet ya, ada yang perhatiin nggak? Apa perasaan Anda ketika buka dompet? Ini pertanyaan serius. Siapa yang kalau buka dompet, pusing, nggak ada duit? Thank you, Ellen. Bukan Ellen ya. Ada satu survei, Ken Honda, ya, penulis e-book, dia pernah bilang begini. Pernah nggak Anda mengucapkan terima kasih pada dompet Anda? Ya, bersyukur punya uang. Ya, betul. Jadi salah satu cara kita, teman-teman, untuk memperbaiki apapun case Anda sekarang, setiap kali buka, walaupun cuma tinggal 2.000 gitu ya, tinggal 2.000 rupiah, oh oke, 2.000 ya. Kayaknya mungkin nggak cukup kali ya buat makan gitu ya. Langsung bawa GoPay. Ya. Tapi GoPay juga mesti diisi kan, gitu kan. Salah satu tips memperbaiki hubungan kita dengan uang, teman-teman, dimulai dari hal sederhana. Berterima kasihlah pada dompet Anda, gitu ya. Jadi kalau punya uang 100.000, oke. Tadi siapa gitu? Ya, asik, bisa jajan banyakan gitu ya. Nggak begitu gitu. Punya nggak punya uang ketika uang, oke. Begitu bisa betul-betul dirasa, aduh kan ini pas-pasan banget gitu ya. Ya udah, langsung. Ini tips ya teman-teman. Karena saya juga lakukan gitu. Langsung sebutkan 3 hal yang Anda patut syukuri. Misalnya, cuma 2.000 ya, tapi gue masih sehat. Saya sehat, anak saya sehat, dan saya masih bekerja. Biasakan itu. Kenapa teman-teman? Apa hubungannya hanya uang ngoceng gitu ya, 2.000 dengan lu bersyukur dengan hal lain gitu, karena itu kayak jaka sembung bogolok banget gitu. Enggak. Karena kita perlu belajar, seperti saya bilang teman-teman, otak kita kan nggak ada filternya. Jadi kalau misalnya lu buka dompet, kan gue udah bilang apa juga, itu susah. Nih, cuma tinggal noceng ini. Itu yang diingat-ingat oleh brain kita toh. Jadi yang diingat hanya susah, semua. Jadi kita bisa bikin lagu susah gitu ya. Sepanjang 1 menit cuma susah, sangat susah, besok sangat susah, selamanya sangat susah gitu. Nah, itu yang diingat oleh otak kita. Tapi kalau kita belajar grateful, setidaknya gue hari ini masih napas, gue masih sehat, udah tutup aja dompetnya. Jadi langkah pertama adalah belajar membina hubungan kembali dengan uang melalui sang dompet. Oke, itu tips, percaya nggak percaya teman-teman. Kalau saya sih jalanin, Nah, kalau untuk teman-teman punya banyak hutang gitu ya, ada tips lagi. Minta maaf sama dompetnya. Betul. Saya pernah ngajarin beberapa peserta di sini. Kalau buka internet banking baru terasa value-nya. Ya. Jadi kalau Anda, karena gini, kita percaya, jadi ketika kita punya banyak hutang, ketika kita minta maaf dengan dompet, itu lebih esensinya gini teman-teman. Jadi kita kemungkinan besar ketika kita punya hutang ada mismatch dalam pengelolaan uang gitu. Jadi itu cara kita untuk lebih open up. Jadi bukan soal ngomong sama dompetnya gitu. Tapi sebenarnya apa yang teman lakukan being grateful, minta maaf sama dompet, Anda lagi ngomong sama diri sendiri. Itu cara kita open up gitu. Dan mintalah maaf kepada dompet. I'm sorry ya dompet, lu jadi susah, wah kayaknya ada mismatch, lu jamai utang. Kok pada ketawa lo, ini bener loh. Ini benar. Gitu. Jadi, oke, itu 2 tips ya. Oke.
Saya berani ngomong karena gue sendiri jalanin gitu. Jadi ketika masa gue susah, gue thank you sama dompet gue gitu. Jadi setiap kali lihat uang, pokoknya saya grateful aja. Ya udah, gitu. Anggap. Nah, ada sekali teman-teman di masa susah saya, kebetulan saat itu saya cukup kuat lah ya meditasi doa gitu. Jadi ini benar kisah nyata. Jadi saya lagi sendirian, saya jadi punya pusing udah nggak ada duit kan gitu. Bokap sakit, apa sakit gitu ya. Tiba-tiba gini, ada suara gitu ya. Anggap saja cukup gitu. Saya sampai bangun. Oh shit, yang ngomong siapa ya? Saya rada penakut soalnya gitu kan. Dengan suara-suara begitu dan ketika sendirian kan serem juga gitu ya. Terus akhirnya, damn, itu siapa yang ngomong ya? Tapi suara itu sangat kuat. Anggap saja cukup. Itu saya pikir sekitar berapa tahun lama gitu. Tapi saya nggak paham-paham sih. Baru sekarang saya paham gitu. Rupanya yang dia maksud anggap saja cukup. Berapapun uang di dompet Anda, berapapun itu, Anda anggap itu cukup gitu. Itu cukup buat kita. Dan itu signal yang Anda berikan kepada brain kita. Cukup, pasti cukup. Daripada Anda selalu ngomong, kan, kok pusing. Begitu gajian pusing, numpang lewat. Kan gitu ya, sering pakai kalimat itu ya, numpang lewat gitu. Mendingan numpang lewat itu cepat banget. Gitu. Dan gak ada sisa. Gitu. Tapi kalau itu terus numpang lewat, adik saya juga satu masa gitu, numpang lewat sis, numpang lewat. Suka saya omelin gitu. Ya kalau begitu yang dikatakan, itu yang terjadi, numpang lewat. Terus itu duit, hampir dong, Jadi itu, pertama, nilai uang kita di dompet, di GoPay atau di banking itu tergantung cara kita menilai. Kalau kita anggap itu cukup, itu yang kita kasih tahu brain kita, percaya teman-teman, akan ada perubahan. Karena itu yang saya lakukan. Oke, itu yang pertama. Uang sendiri netral, teman-teman. Siapa yang bilang di sini 100.000 gede, 2.000 itu kecil gitu. 10.000 kecil. Itu karena penilaian kita kan. Saya termasuk sering berdana lewat Kitabisa. Mungkin saya udah pernah cerita. Ada satu cerita ibu di Jogja. Saya asumsi percaya dulu ya, yang diberitakan itu benar gitu ya. Jadi ibu-ibu udah tua sekali dan ibu tinggal sendiri. Jadi kalimatnya begini, setiap kali saya dapat 10.000, saya bersyukur pada Ilahi katanya. Dan saya akan membagikan kepada pengemis yang membutuhkan. Saya beli 10.000 gitu ya. Kalau mungkin saya tanya teman-teman 10.000 bisa beli rokok berapa bungkus saja saya nggak tahu tuh. Boro-boro Supermi dapat kayak 10.000 ya satu gitu ya. Kaldu ayam dapat kayak. Tapi bagi ibu itu 10.000 itu luar biasa dan dia berbagi gitu. Jadi uang itu netral. Yang bikin kita pusing, yang bikin kita happy karena feeling yang kita kasih. Jadi kalau misalnya kita di uang, seperti saya bilang di dompet gitu ya, coba mulai aware teman-teman. Begitu buka dompet, perasaan apa yang muncul? Khawatir kah? Aduh, oke, bulan ini cukup. Nggak tahu bulan depan cukup atau enggak, atau itu. Oke, atau aduh, udah tarik napas panjang gitu ya. Gitu. Pusing dikejar-kejar ibu kos, mungkin kali gitu ya. Aduh, ibu kos ini ngejar nggak ya, gitu ya. Gitu. Atau pede aja. Ya udah ada segitu pakai. Ini tabung ini apa? Kalau itu udah pernah ikut Kasyalida kan pasti gitu ya, langsung tuk udah dibagi-bagi gitu otomatis gitu. Jadi coba perhatikan teman-teman, apa perasaan teman-teman ketika buka dompet lihat uang dan pelan-pelan disadari dan pelan-pelan dibangun kembali feelingnya. Dan itu memang saya tahu nggak bisa cepet gitu. Saya udah hampir 10-an tahun, sometimes saya aja masih saya pikir, tapi gini, saya berani bilang hanya kan saya mau ngomong gini, nggak ada yang bisa bantuin kalian kalau soal uang kecuali diri kita sendiri. Jadi mulailah dari sekarang, dan udah 10 tahun nggak bakal bisa diakumulir kan ada gitu ya orang. Kalau dulu belajar bisa SKS ya, harusnya tahu tuh mau ujian 2 minggu gitu ya, terus kita belajar nggak mau nyicil. Nanti gua babat semua 3 hari sebelum ujian ya, gua tengah malam. Siapa yang masih mahasiswa ya, masih punya kebiasaan nggak ya gitu ya, babat gitu. Kalau ini nggak bisa. Anda mesti bangun dan bangunlah mulai dari sekarang. Feeling relationship dengan uang gitu. Dan ketika bicara soal uang, tolong teman-teman, siapa yang suka kadang secara halus compare dengan orang lain? Compare dengan adiknya, compare dengan tetangga, compare dengan siapa atau compare dengan dia dulu yang sukses gitu. Satu masa mungkin saya ada gitu. Saya masih kebayang dulu kalau sukses itu seperti apa gitu ya.
Ya, saya nggak ngomong sih teman-teman. Saya juga nggak ngomong sama orang karena saya termasuk orang private. Tapi saya tahu pikiran itu menjadi racun buat saya. Sampai saya sadar, dan dulu saya punya rasa iri hati yang besar gitu. Saya akui. Jadi saya iri sama saya iri sama cuma saya nggak ngomong aja gitu loh. Gengsi kan. Katanya cool di depan gitu, pada gue iri gitu. Sampai ya ayah angkat saya bilang, iri tanda tak mampu gitu. Saya lebih kena taboknya di situ. Jadi ya, dan saya juga tahu saya iri karena saat itu saya nggak pede sama diri sendiri. Gitu. Dulu kalau misalnya dengan teman dia nggak cerita ke saya bisa tersinggung gitu ya. Sekarang ya udah kaleh gitu ya. Nah, setiap orang belajar gitu. Setiap orang belajar dan itu nggak ada hubungan sama uang kan ya teman-teman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, iri hati nggak ada uang. Tapi kalau kita tidak beresin, itu akan menjalar ke uang. Gitu. Oke? Yang nomor 3 saya nggak akan bahas, saya hanya bilang gini teman-teman, uang tuh butuh tujuan. Jadi nomor 2 adalah, nomor 1 memperbaiki hubungan ya dengan uang, itu hal simpel yang teman-teman bisa lakukan. Jadi nggak usah ikut training pun mulai nanti malam, sebelum tidur udah sikat gigi, udah pakai krim malam, udah siap bobo, coba jenguk dompetnya. Halo dompet, gitu ya. Terima kasih sudah membantu saya, walaupun besok pusing, nggak ada kayaknya besok nggak cukup, ya udah, pokoknya besok gue pikirin. Tapi terima kasih dompet. Oke? Belajarlah membina hubungan gitu. Kalau dianggap orang gila sama suami, nggak apa-apa, biarin aja. Ada satu teman saya yang ikut kelas saya, suaminya, kebetulan saya kenal, gue bingung dia ikut kelas lu ngapain sih, suka ngomong sendiri katanya sekarang gitu loh. Ya, yang penting kan lebih sejahtera toh, gitu kan, apapun bentuknya. Oke, sorry sebentar. Kalau ortu dulu bilang dompet nggak boleh kosong, pamali harus ada selipan. Ya, siapa yang masih believe itu? Kalau saya sih enggak. Saya cuma believe satu teman-teman, kalau rumah mesti punya meja makan. Nah itu ibu saya yang sekarang. Kalau lo nggak punya meja makan, tuh orang miskin kau gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ke rumah, saya usahain meja makan datang dulu gitu. Itu masih kesimpan, padahal nggak ada hubungannya lah ya. Saya sering stres kalau buka mobile banking, ya semua orang lah. Tapi gini teman-teman, terus kalau mau stres mau ngapain kan gitu kan? Ya udah perbaiki aja hubungan dengan mobile bankingnya. Jadi kalau dulu dompet sekarang kan dompet makin kecil ya orang bilang kan, dompet apalagi masa COVID ya, dompet makin kecil. Ya nggak apa-apa Mimi, nggak usah ngomong sama dompet, ngomong sama komputernya aja gitu. Oke, saya thank you dulu, being grateful. At least lu hari ini bisa datang ke seminar ini, udah mulai jadi pembicara, jadi volunteer di mana gitu. Oke, just being grateful. Diri sendiri yang bisa ubah, ya benar yang lain. Kalau dengar IG ada satu cerita ya, Pacino dibilang kalau lagi banyak duit orang datang gitu kan, kalau lagi nggak ada duit lu sendirian ya gitu, betul. Jadi ketika kita lagi ini challenging, we are pretty much alone. Jadi dalam hal teman-teman, dalam hal memanage keuangan, memperbaiki money mindset, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi tolong jangan, gue nggak ngerti ini, gue nggak ngerti itu, belajar gitu. Karena nggak ada yang mau ngajarin kita. Nggak ada yang mau bantuin kita gitu. Kalau kita sendiri tidak berniat belajar. Oke. Pertanyaannya, sebelum ini udah menjelang mau akhir ya. Ya betul. PR buat kalian. Apa yang harus berubah teman-teman? Pikir-pikir. What has to change? Pertanyaan ini saya nggak tanya loh. Saya nggak bilang apa yang orang lain harus berubah. Pertanyaan untuk kita. Apa yang harus berubah? What has to... Kalau ada yang bisa sharing, kalau nggak apa-apa. Tulis 3 hal. Tulis 3 hal. Menurut teman-teman, apa yang harus berubah? Dan saya tahu dalam 1 jam kita nggak bisa banyak bahas ya. Itu karena kalau money itu 2 hari trading aja nggak cukup gitu. Tapi semoga hari ini sedikit menjadi catatan gitu. Dan harapan saya terbesar cuma satu sih teman-teman. At least tahu dari tadi beberapa pilihan money language gitu ya, mana yang Anda suka ulang-ulang, Anda mulai sadar gitu. Kalau Anda bisa, oh Han, gue sekarang ngerti deh, gue sadar gitu, ini suka kalimat gue, itu udah cukup buat saya. Perubahan dalam hal keuangan dimulai dengan 1 kok. Stop membohongi diri sendiri.
Belajarnya jujur. Kalau kita in the deep shit, ya udah ngomong kita in the deep shit. Buat keputusan untuk merubah. Gitu. Lebih bersyukur dan merasa cukup ya. Anggap aja cukup gitu. Dan teman-teman ketika saya bilang anggap aja cukup, saya tidak bilang gini ya, kita nggak perlu berusaha, enggak. Tapi kalau kita tidak belajar membina hubungan dengan kita sendiri, kita akan setiap hari bangun tuh dengan perasaan khawatir gitu. Setiap hari udah bangun dengan perasaan kapan ini akan berakhir ya gitu. Dan kita tahu gitu, kalau hutang ada jangka waktu. Kita juga nggak bilang, bos, gue punya utang, lu bayarin gue. Kan enggak gitu. Itu butuh waktu. Apalagi jika, maaf ya, masalah keuangan kita itu karena kesalahan kita gitu. Atau kita bilang, itu karena suami gua Han, atau karena istri gua, atau karena mertua gua gitu. Kita mulai menyalahkan orang lain. Gak usah teman-teman. Di Indonesia tuh kadang punya kebiasaan gitu. Karena rasa kekeluargaan, dan banyak saya temukan, saya nggak tahu teman-teman case-nya sama atau enggak dengan saya di sini, adalah kita sibuk membantu orang karena kita nggak bisa say no gitu. Jadi karena kita sendiri nggak cukup gitu uangnya. Karena kita sibuk bantuin orang dan kita nggak bisa menolak gitu. Kalau udah begitu, jangan pernah nyalain orang lain gitu. Kita sendiri yang tidak mampu memanage pola pikir kita. Kalau duit nggak cukup tuh nggak bisa bantuin orang, jangan bantuin orang. Ada satu, saya udah izin saya gitu ya, kayak Pak Tita ya, salah satu pembicara SDDK kemarin gitu. Dia bilang dia udah retire gitu. Dan ini kalimat dia ke saya. Hani kan tahu saya udah retire, udah pensiun. Teman-teman tahu tuh, kalau dulu minta tolong ke saya gampang. Tapi begitu retire, hukum pertama saya nggak bisa bantuin orang dan saya ngomong, gue sudah pensiun, gue udah nggak bisa bantuin orang, gitu. Jadi Bapak nggak bantuin orang lagi? Kagak. Gue duit dari mana, Han? Nggak semua orang bisa ngomong kayak lu deh. Nah itu salah di orang. Mendingan kayak gue, gitu. Itu yang saya bilang ketika di definisi duit gitu ya, T, tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Soalnya gini, saya benar nggak punya lagi. I better tell them now. Perkara mereka nggak mau berteman sama gue, ya sudah. Gitu. Nah itu maksud saya. Seberapa Anda yang sanggup melakukannya? Even sama suami, even sama istri, sama kakak, sama adik, sama mertua gitu. Kalau bisa nggak sanggup berobat ke rumah sakit mahal, ya harus terima dan jagalah kesehatan. Itu yang saya sebut mengambil tanggung jawab gitu. Tapi kita nggak akan ke sono dulu teman-teman, karena hari ini tujuannya adalah sekedar expand perspektif gitu, bahwa kita perlu tahu dulu sebenarnya limiting belief kita tuh apa gitu. Cerita kita yang negatif tentang uang itu apa gitu. Itu dulu. Kalau kita bisa tahu itu, kita baru bisa benar-benar mulai memperbaikinya. Karena kalau enggak, itu kayak ini. Orang sakit kepala karena stres dikasih Panadol. Lu mau kasih Panadol 1 dus nggak bakal baik. Lah dia stres sama tetangganya kok. Dia nggak stres sama yang lain gitu. Begitu kan? Sama, money belief, money lies, money toxic, apapun namanya. Jadi penting teman-teman mesti yang tadi catatan tadi dilihat lagi dan story-nya apa. Kalau kita berjodoh di kelas berikutnya, semoga kita bisa bahas. Sebentar. Ketika kita ngomong money block adalah seperti ini. Kita cuma hidup di sangkar dus ini aja. Kita pikir ini realitinya kita. Tapi sebenarnya bukan. Anda mengikuti webinar hari ini karena Anda berusaha keluar dari boxes gitu. Tapi nggak ada gunanya juga teman-teman, Anda ngucapin terima kasih, tapi besok nggak dikerjain. Gitu. Oke? Udah waktunya selesai, saya hanya ingin mengakhiri, saya cuma mau remind, sadari apa limiting belief teman-teman. Kalau yang mau punya berminat sama PDF-nya, sebentar saya minta nanti siapa untuk Ika tolong put in the chat box, register aja emailnya, nanti saya kirim karena kita akan kirim lewat email. Dicatat boxnya. Ingat teman-teman, urusan uang itu butuh waktu. Lakukan mulai sekarang. Dan jangan harap ada yang bantuin kita. Kita yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Apakah mungkin? Mungkin. Sangat mungkin. Di sini ada beberapa contoh kok. Mungkin ada yang pernah ikut kelas Linda udah tahu, dan saya tahu ada beberapa partisipan saya yang saya yakin secara keuangan, walaupun belum totally bisa berubah total, tapi mereka mengalami progres. Yang pasti saya mengalami progres. Apakah saya menjadi sangat kaya? Enggak tuh. Tapi saya berasa saya kaya dalam pikiran saya. Gitu. Keren kan? Saya berasa lebih tenang, anggap aja cukup. Walaupun waktu pandemi sempat gitu ya, CFO saya nggak bayar
itu gaji saya gitu ya, ya, tapi anggap saja cukup. Karena kaya bukan cuma sekedar berapa nilai ada di rekening kita gitu. Kaya termasuk ketika kita bisa merasa sejahtera. Berapapun yang ada di dalam rekening kita. Dan itu dimulai dari langkah sederhana, perhatikan cerita kita tentang uang. Satu hal yang bisa dilakukan adalah mulailah membina hubungan baik dengan say thank you kepada dompet diri kita dan bersyukurlah.